Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, rahmat dan hidayahnya yang teramat sangat luar biasa, baik itu nikmat sehat, nikmat berkat dan sebagainya, sehingga pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk bertatap muka bersama pemirsa. Shalawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Kali ini saya akan sedikit membicarakan mengenai keutamaan wanita muslimah untuk menggunakan hijab. Cantik, anggun, segar, dan stylish. Wanita mana yang tidak suka dibilang cantik? Wanita mana sih yang tidak mau terlihat anggun? Wanita mana yang tidak ingin tampil segar dan menawan? Wanita mana pula yang tidak ingin terlihat stylish dengan gaya dan pakaian yang up to date? Mungkin memang sudah sewajarnya, sudah kodratnya. Semua wanita pasti mau. Yang membedakan hanya kadarnya saja. Baiklah, apakah hal itu salah? Apakah wanita muslimah tidak boleh terlihat cantik, segar, anggun, dan stylish? Oke. Seorang wanita muslimah tidak mungkin tampil berdandan dan keluar rumah dengan membuka auratnya. Yap, setuju. Namun saudariku, akhir-akhir ini saya sedang merenung mengapa kerap kali terjadi kasus yang menjadikan perempuan sebagai korbannya. Baik itu pelecehan, baik itu kekerasan terhadap perempuan, dan lain sebagainya. Sungguh miris. Apakah memang laki-laki zaman sekarang sedemikian bejatnya? Apakah mereka sedemikian kurang ajarnya sehingga menghinakan wanita? Apakah mereka pikir wanita adalah pelampiasan hawa nafsu semata? Apa mereka pikir wanita ibaratkan rokok yang setelah sarinya dihisap, kemudian putungnya dibuang, diinjak-injak dengan kaki? Tunggu dulu, wahai saudariku. Apakah kalian pernah berpikir dalam-dalam tentang perbuatan mereka? Apakah hal itu memang murni kesalahan mereka, atau memang ada faktor lain yang mengakibatkan mereka melakukan hal tersebut terhadap kita? Renungkanlah sejenak. Nah, marilah kita cari tahu jawaban atas semuanya. Sebagian besar wanita pasti menyukai bunga yang mekar, yang cantik, yang mewangi dan berwarna-warni. Lihatlah di luar sana, bebungaan yang mewangi, yang sangat cantik-cantiknya. Setiap kumbang pasti ingin menghisap madunya. Setelah menghisap madunya, maka kumbang itu akan pergi mencari bunga yang lain. Dan bunga itu pun dengan cepat melayang. Iya, wanita ibarat bunga yang sedang cantik-cantiknya. Jika seorang wanita yang sedang cantik-cantiknya, yang memamerkan kecantikan wajahnya, kecantikan tubuhnya, otomatis kumbang-kumbang yang tidak bertanggung jawab di sana ingin mendekatinya.
ingin memilikinya. Jangan jadi bunga yang seperti bunga di tepi jalan, yang gampang dipetik di mana saja, kemudian setelah itu dicampakkan. Jadilah bunga yang terlindungi dari kumbang-kumbang yang tidak bertanggung jawab, melindungi dirinya agar tidak senantiasa dihisap mandinya, kemudian dicampakkan begitu saja. Tentunya sebagai wanita yang berpikir sehat tidak akan pernah sudi memamerkan tubuhnya, memamerkan kecantikannya terhadap kumbang-kumbang yang tidak bertanggung jawab itu. Lalu, mengapa kau pamerkan tubuhmu? Keuntungan apa yang kau dapatkan dari memamerkan bagian dari tubuh? Apakah laris jodoh? Atau terdapat tawaran untuk menjadi artis? Jika engkau sempat berpikir dengan membuka auratmu, maka engkau akan mendapatkan keuntungan yang besar, maka itu adalah pernyataan yang salah, pemikiran yang salah. Yang engkau dapatkan dari membuka auratmu hanyalah kerugian semata. Karena kebebasan sesungguhnya adalah ketika engkau memakai hijab. Karena kesenangan hidup yang kau peroleh dengan membuka hijabmu hanyalah kesenangan semu. Dan karena dengan membuka hijabmu, maka turunlah kehormatanmu sebagai seorang wanita muslimah. Lalu, kemana perginya rasa aman itu? Hijab, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap wanita muslimah. Hendaknya kita sebagai wanita muslimah harusnya merasa malu apabila kita keluar tanpa menggunakan hijab, apabila kita keluar dan memperlihatkan aurat kita terhadap lelaki yang bukan mahram kita. Ketahuilah saudariku, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan perkara terhadap hambanya, kecuali perkara itu adalah hal yang baik untuk para hambanya, hal yang bermanfaat, banyak manfaatnya untuk para hambanya, termasuk perintah untuk wanita muslimah menggunakan hijab. Apa itu hijab? Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, dan yang dimaksud dengan hijab itu sendiri adalah apa-apa yang menutupi bagian tubuh wanita, baik itu tembok, pintu, atau dengan berpakaian. Kewajiban wanita muslimah menggunakan hijab adalah jika di dalam ruangan, yaitu menutupi dirinya di balik tembok atau di balik ruangan tertutup. Jika wanita sedang berada di luar rumah, maka kewajiban hijabnya adalah menggunakan kerudung atau khimar di hadapan lelaki yang bukan mahramnya. Saudariku, di balik keutamaan kita untuk menggunakan hijab, banyak sekali keutamaan atau manfaat dari menggunakan hijab itu sendiri. Keutamaan itu yang pertama adalah menjaga kehormatan wanita. Mengapa dikatakan menjaga kehormatan wanita? Karena dengan menggunakan hijab, maka kita akan terjaga kehormatannya. Karena kita akan tertutup, kita bagian dari tubuh kita, perhiasan yang tampak dari luar kita, terhindar dari pandangan dari lelaki yang bukan mahram kita. Yang kedua adalah membersihkan hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu bihinna fi qulubikum atharu dzalikum. Yang artinya cara
demikian itu adalah cara yang terbaik bagi hatimu dan bagi hati mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Mengapa membersihkan hati? Karena dengan berhijab, hati kita akan bersih, hati kita akan terjaga. Kita akan mengontrol apa-apa yang akan kita keluarkan, yang ingin kita tuturkan. Kita akan menjaga apapun tingkah laku kita. Yang keempat adalah menampakkan akhlak mulia. Dengan berhijab, maka seorang wanita pasti akan lebih dihargai, maka akan terlihat menjadi sosok yang suci, yang berakhlak mulia. Meskipun sejatinya kita sedang belajar untuk menuju kemuliaan itu sendiri. Yang keempat adalah tanda kesucian dan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibdaina fala ya'rafna an adna dzalika. Yang artinya, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak akan diganggu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Tanda kesucian dan kemuliaan. Dengan menggunakan hijab, wanita akan terjaga kesuciannya. Ketika dihadapkan kepada dua sosok wanita, yang satu menggunakan hijab, yang satu tidak menggunakan hijab, maka yang akan digoda oleh lelaki hidung belang, lelaki yang kurang ajar, pastilah wanita yang tidak menggunakan hijab itu. Mengapa? Karena wanita yang menggunakan hijab akan lebih terjaga kesuciannya. Dan yang kelima adalah mencegah keinginan atau kesenangan syaitonnya. Kesenangan syaitonnya adalah perkara apa-apa yang disenangi oleh syaitan. Salah satunya adalah keinginan wanita yang ingin memamerkan bagian tubuhnya di hadapan lelaki yang bukan mahram. Yang keenam adalah mencegah rasa malu. Sebagai wanita muslim, fitrahnya kita malu ketika kita di hadapan seorang lelaki, tapi kita tidak menggunakan hijab. Dan yang ketujuh adalah hijab sebagai benteng tentang tingkah laku kita, sebagai benteng untuk menjaga hati kita, sebagai benteng untuk menjaga agar kita tidak melakukan zina dan melakukan perbuatan atau kebebasan hidup, yaitu kebebasan bergaul dengan para lelaki yang bukan mahram kita. Dan keutamaan hijab yang paling utama adalah sebagai penutup aurat. Karena hal itu adalah salah satu bentuk dari ketakwaan kita sebagai wanita muslim. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 20, yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah sebaik-baiknya. Wahai saudariku, setelah apa-apa keutamaan yang telah dipaparkan tadi, hendaklah kita sebagai wanita muslimah harusnya lebih berkomitmen dengan menggunakan hijab. Beristiqomahlah dengan hijabmu itu, karena sesungguhnya hijab adalah sebuah keindahan. Hijab adalah sebuah keutamaan. Hijab adalah sebuah kewajiban. Dengan engkau menanggalkan hijabmu, maka hanya ada kerugian yang ada pada dirimu.
akan mengalir dosa dari setiap detiknya di dalam darahmu. Tetapi dengan kita menggunakan hijab, maka pahalalah yang akan kita nuai nantinya. Saudariku, sebelum kita menutup perbincangan kita kali ini, maka yang belum menggunakan hijab, marilah kita sama-sama belajar beristiqomah, belajar untuk memperbaiki diri agar kita menjadi wanita muslimah yang seutuhnya dengan hijab kita. Dan yang telah menggunakan hijab, pertahankan hijabmu, beristiqomahlah dengan hijabmu itu. Jika misalnya di luar sana ada orang yang mempermasalahkan, jika seorang wanita muslimah yang menggunakan hijab tetapi mereka melakukan perbuatan atau akhlaknya masih kurang baik, maka katakanlah kepada mereka, hijab dan akhlak adalah dua hal yang berbeda, bukan perkara hijabnya. Jika misalnya seorang wanita memakai hijab tetapi dia melakukan kesalahan, memiliki akhlak yang kurang baik, maka jangan pernah salahkan hijabnya. Itu adalah perkara akhlaknya. Karena akhlaknya adalah apa-apa yang ada pada dirinya, apa-apa yang ada pada diri orang masing-masing. Jika misalnya seorang wanita yang menggunakan hijab, memang yang berjilbab itu belum tentu berakhlak mulia, tetapi wanita yang berakhlak mulia pasti menggunakan hijabnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan itu hanya milik saya, dan apabila ada kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.